Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa pada sesi diskusi pada kesempatan hari ini. Saya akan mempresentasikan mengenai hukum internasional. Yang pertama, apa sih pengertian daripada hukum internasional? Hukum internasional itu dari beberapa istilah. Ada yang mengatakan hukum bangsa-bangsa, the law of nation. Ada yang mengatakan hukum antar bangsa atau the law among nation. Kemudian ada hukum antar negara atau interstate law. Dalam bahasa Prancis itu droit international public. Kalau bahasa Romawi ius gentium. Ius gentium itu kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara orang bukan Romawi satu sama yang lainnya. Kalau dilihat dari definisi hukum internasional dari beberapa ahli, ada pendapatnya Gigestar yang mengatakan bahwa hukum internasional itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku di sebagian besar yang terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya. Dan oleh karena itu juga harus menghormati dalam hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Di antara apa? Di antaranya mencakup pertama, peraturan-peraturan hukum itu berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau organisasi internasional. Hubungan antar organisasi internasional itu satu sama lainnya memiliki hubungan organisasi internasional dengan negara-negara. Kemudian ada hubungan organisasi internasional dengan individu-individu. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum tertentu itu berkaitan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara atau non-state entities. Sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek hukum itu bukan negara yang bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Lebih lanjut, Gigestar bahwa hukum internasional itu dapat dipisahkan ke dalam hubungan internasional secara umum, ada hubungan internasional regional. Hubungan internasional umum adalah peraturan-peraturan yang dilaksanakan secara universal. Sedangkan hubungan internasional regional adalah peraturan-peraturan yang tumbuh pada suatu bagian dunia tertentu mengenai hubungan negara-negara yang terdapat di sana tanpa menjadi peraturan-peraturan yang bersifat universal. Ada juga pendapatnya Mokhtar Kusuma Atmaja yang mengatakan bahwa hukum internasional itu dibagi ke dalam dua jenis. Ada hukum internasional publik, ada hukum internasional private atau perdata. Yang publik itu merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara yang satu dengan negara-negara lainnya dalam hubungan internasional. Kemudian ada hukum internasional privat atau perdata. Adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara satu dengan negara yang lainnya dari negara lain dalam hubungan internasional. Kalau kita berbicara tentang hukum internasional, berarti ini kan menyangkut terkait dengan hukum internasional publik
bukan bersifat perdata. Hukum internasional ini adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, atau subjek hukum bukan negara, satu dengan yang lainnya. Nih, sumber-sumber hukum internasional diantaranya ada kebiasaan internasional, ya, di pasal 38 ayat 1 sub B Piagam Mahkamah Pengadilan Internasional. Ya. Kemudian ada perjanjian internasional atau traktat. Kemudian ada jurisprudensi internasional dan doktrin. Ini pendapat para sarjana tentang hukum internasional. Ada keputusan-keputusan pengadilan atau hakim atau resolusi-resolusi organisasi internasional. Di antaranya ada ajaran-ajaran publisis yang tercakap dari berbagai-bagai negara sebagai alat tambahan untuk penentuan hukum. Asas-asas hukum umumnya ini kalau menurut Mukhtar Kusuma Atmaja ada asas hukum umum, ada hukum modern. Asas hukum umum itu adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Hukum modern itu adalah hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga. Hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan pada atas asas dan lembaga hukum Romawi. Dasar berlakunya hukum internasional ada asas pacta servanda, artinya setiap perjanjian itu harus ditaati. Kemudian ada asas primat hukum internasional, artinya apa? Derajat hukum internasional itu lebih tinggi daripada hukum nasional. Ini ada materi hukum internasional, ada subjek hukum internasional, ada penempatan perwakilan negara, kemudian ada yuridiksi. Yuridiksi negara itu dapat dibedakan menjadi yuridiksi personal, ya. Kemudian ada yuridiksi kebendaan, ya, atau yuridiksi negara. Kemudian ada yuridiksi kriminal, yuridiksi sipil, ada yuridiksi eksklusif. Kira-kira seperti itu materi yang dapat disampaikan mengenai hukum internasional. Saudara bisa mempelajari lebih lanjut pada buku modul materi yang sudah tersedia, dan kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi diskusi. Dan jangan lupa tugas-tugas itu selalu dikerjakan. Sekian, terima kasih. Salam jumpa kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.